Baik, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Iwayan Sundar Esripar Empar, yang terhormat kepada Ibu Niwayan Anggraini SSMM selaku ketua dan sekretaris penguji, dan selamat pagi kepada saudari Mariana Febriati. Hari ini sidang ujian laporan akhir studi atas nama Mariana Febriati, mahasiswa Diploma 3 Perhotelan, Diploma Studi Perhotelan, dengan judul laporan akhir studi prosedur kerja room attendant pada era adaptasi kebiasaan baru di Visaka Villa Sanur. Sebelum sidang dilanjutkan, kami akan menginformasikan terlebih dahulu, ini adalah salah satu mahasiswa Akbar Denpasar korban corona ya. Kenapa? Karena PKL di pertengahan jalan langsung berhenti karena tempat PKL-nya tutup sementara. Mudah-mudahan nanti segera dibuka lagi. Nah, silakan nanti Dewan Penguji untuk memberikan penilaian sesuai dengan hasil yang dipertimbangkan dengan objektif depan. Nah, sebelum kami sidang dilanjutkan, kami ingin bertanya terlebih dahulu kepada saudari Mariana Febriati. Anda siap untuk ujian hari ini? Siap, Pak. Siap ya. Baik, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu tata cara persidangan. Jadi sidang praskripsi atau sidang laporan ujian akhir ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah presentasi dari saudari Mariana selama 15 menit. Tahap yang kedua adalah tahap tanya jawab dari para penguji. Tahap ketiga adalah sidang penilaian laporan akhir studi ini. Nah, bagaimana sih kami memberikan nilai terhadap hasil laporan akhir studi ini? Yang pertama, kami akan menilai atau sudah menilai laporan akhir studi yang sudah Anda tulis ini. Ya. Yang kedua, kami akan menilai tanya jawab yang akan dilaksanakan nanti. Dan yang ketiga, kami akan menilai presentasi Anda lagi sebentar. Ya. Nah, total nilai bobotnya dibagi 6. Nah, untuk selanjutnya kami mempersilahkan kepada saudari Mariana Febriati untuk menyampaikan presentasi laporan akhir studi. Silakan ditayangkan ya PowerPoint Anda. Waktunya kurang lebih 15 menit ya. Silakan ditayangkan. Tayangkan di mana? Pak, saya nggak bisa tayangkan di sini, Pak. Kenapa tidak bisa? Di layar di bawah titik 3 itu ada tayangkan slide. Present now. Tayangkan slide. Present now. Ada di sini, Pak. Ya, Pak, sabar, Pak. Tapi kamu sebelum ujian sudah belajar di samping tanda tanda panah itu, di samping tanda kamera itu yang di bawah. Terima kasih Bapak waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Iwayan Sonder selaku ketua, yang saya hormati Ibu Niwayan Anggraini selaku sekretaris, dan yang saya hormati Bapak Iwayan Wijayasa selaku anggota. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sebelum presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Mariana Febriati, NIM 0533154, dengan judul Prosedur Kerja Room Attendant pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Visaka Villa Sanur. Bab 1, pendahuluan latar belakang.
pariwisata di Indonesia telah menjadi sektor strategis dalam sistem perekonomian nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Sebagai sektor nasional, pariwisata mempunyai pengaruh yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata, baik yang sifatnya langsung berupa penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata maupun dampak tidak langsung berupa berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung pariwisata seperti penginapan, makanan, minuman, jasa penukaran uang, dan lain sebagainya. Dunia perhotelan sebelum COVID-19 banyak mengalami perkembangan pesat. Hal ini juga didukung oleh sarana dan prasarana yang terdapat di hotel atau di villa itu sendiri. Dampak COVID-19 terhadap industri pariwisata di Indonesia yang menyebar dari Wuhan, Cina tidak hanya membawa dampak pada gangguan kesehatan di berbagai belahan dunia, namun juga berimbas pada dunia pariwisata. Banyak calon wisatawan takut untuk datang berkunjung ke negara-negara karena takut terinfeksi virus COVID-19. Hotel dan villa menjadi sektor yang paling parah juga dihantam oleh pandemi virus COVID-19 ini, di mana banyak hotel yang mengandalkan pendapatan dari kerjasama dengan biro perjalanan wisata. Ada semutnya ternyata loh ya. Ini soalnya ini iya dimasak iya biar kita tahu tikusnya dia buka pakai masa apa itu kaki bisa dimakan juga makan ayo aja habis kok. Dari latar belakang penulis menuangkan beberapa rumusan masalah yang bagaimana cara kerja room attendant sebelum COVID-19 Ya, itu sudah muncul, silakan lanjut. Udah kan Pak? Sudah. Silakan Dari lanjut. latar belakang di atas, maka dapat penulis tuangkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kerja room attendant sebelum COVID-19 di Visaka Villa Sanur. Dan yang kedua, bagaimana cara kerja room attendant pada era adaptasi kebiasaan baru di Visaka Villa Sanur. Kemudian, tujuan penulisan. Tujuan penulisan pada laporan harus ini dibagi dua. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui cara kerja Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui cara kerja room attendant di Visaka Villa Sanur. Kemudian tujuan khusus. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui cara kerja room attendant sebelum COVID-19 di Visaka Villa Sanur. Dan yang kedua, untuk mengetahui cara kerja room attendant pada era adaptasi kebiasaan baru di Visaka Villa Sanur. Kemudian, manfaat penulisan. Manfaat penulisan pada laporan akhir studi ini ada 3. Yang pertama bagi mahasiswa, yang kedua bagi lembaga pendidikan yaitu Akpar Denpasar, yang ketiga bagi perusahaan yaitu Visaka Villa Sanur. Kemudian pembatasan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini hanya membahas tentang prosedur kerja room attendant. Fokus pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah pada era adaptasi kebiasaan baru. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, pengertian prosedur kerja. Ada beberapa definisi prosedur kerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pak Moidzi, prosedur kerja adalah rangkaian dari suatu tata kerja yang berurut tahap demi tahap serta jelas menunjukkan jalan atau arus yang harus ditempuh dari mana pekerjaan berasal, kemana diteruskan, dan kapan atau di mana selesainya dalam rangka penyelesaian suatu bidang pekerjaan atau tugas. Kemudian menurut Dimyati, prosedur kerja adalah suatu rangkaian dari tata kerja yang saling berhubungan suatu dengan yang lain, di mana terlihat adanya suatu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang. Dari dua definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur kerja adalah langkah-langkah kerja yang berguna untuk mencapai hasil dari sebuah pekerjaan atau tugas agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pengertian room attendant.
Menurut Agustinus Darsono, rumah tenden adalah suatu posisi atau jabatan yang bertanggung jawab dalam kebersihan, kerapian, keindahan, dan kenyamanan tamu selama tamu berada di villa. Kemudian menurut Rumesco, rumah tenden adalah petugas floor section yang menjaga kebersihan, kerapian, kenyamanan, dan kelengkapan kamar tamu. Dari dua definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian rumah tenden adalah petugas yang bertanggung jawab atas kebersihan kamar tamu, perlengkapan kamar, serta memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh tamu selama menginap di villa. Kemudian pengertian villa. Menurut Gunawan, villa merupakan tempat tinggal yang bersifat sementara yang digunakan saat berlibur dan rekreasi. Villa juga digunakan sebagai tempat peristirahatan. Villa juga merupakan salah satu alternatif tempat tinggal sementara yang berada jauh dari kejenuhan dan kepenatan akan aktivitas di kota. Kemudian menurut Muhammad, villa adalah suatu bentuk bangunan lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di villa tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang ada di villa. Dari dua definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa villa merupakan sarana penginapan yang tidak hanya digunakan sebagai tempat beristirahat saat berlibur ataupun berekreasi, tapi juga keperluan untuk sarana tempat berkumpul dan pelayanan jasa. Lanjut bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 19 Januari sampai 19 April. Kemudian tempat penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Visaka Villa Sanur, Jalan Tanjung nomor 41, Sanurkau, Denpasar, Bali. Yang kedua, objek penelitian. Pada objek penelitian pada penulisan ini adalah prosedur kerja rumah tenden dalam membersihkan kamar tamu di Visaka Villa Sanur. Kemudian sumber data. Sumber data pada laporan akhir studi ini ada dua. Yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diambil secara langsung di tempat praktek. Dan yang kedua data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung, contohnya seperti di buku, majalah, serta sumber pustaka lainnya. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada laporan akhir studi ini ada tiga. Yang pertama teknik observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data. Analisis data yang digunakan pada laporan akhir studi ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Sejarah Visaka Villa Sanur. Bermula dari keinginan untuk melakukan pengembangan usaha ke daerah Sanur, maka Waka Group yang bekerja sama dengan investor asing mendirikan sebuah resort di Jalan Tanjung, pinggir pantai Sanurkau. Investor asing yang bekerja sama dengan Waka Group berasal dari Jerman. Tipe hotel yang dibangun adalah BTQ Hotel, di mana hotel tersebut memiliki ciri khas tidak terlalu besar, namun mempunyai gaya dan konsep arsitektur Bali kuno yang lebih bernuansa natural, sehingga menampilkan kesan berbeda dari hotel atau resort lainnya. Wakamaya Resort dibangun pada tahun 1997 dan selesainya pada bulan Juni 1998 di atas tanah seluas 1,5 hektar. Lalu pada tahun 2017 Wakamaya Resort diganti dengan nama Kamaya Villa. Lalu pada tahun 2020 Atakamaya Villa diganti dengan Visaka Sanur untuk rebranding properti saja. Lanjut, Departemen Visaka Villa Sanur. Ada beberapa departemen di Visaka Villa Sanur. Yang pertama front office, housekeeping, food and beverage service, kemudian food and beverage product, accounting, security, spa, dan public area. Kemudian fasilitas yang dimiliki Visaka Villa Sanur. Yang pertama, kamar, restoran, kolam renang, spa, dan lobi. Kemudian struktur organisasi Visaka Villa Sanur.
Untuk struktur organisasi Visaka Villa Sanur, Bapak Ibu bisa lihat pada halaman 14. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, prosedur kerja rumah tenden sebelum COVID-19 di Visaka Villa Sanur. Adapun prosedur kerja rumah tenden dalam menjaga kebersihan, kerapian, keindahan sebelum COVID-19 di Visaka Villa Sanur. Yang pertama, persiapan diri. Sebagai seorang rumah tenden, sebelum melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu ia memperhatikan penampilannya. Contohnya, berpenampilan rapi dan bersih serta sopan. Kemudian untuk cewek rambutnya pendek di atas kerah. Bagi wanita, bila rambutnya panjang harus diikat. Kemudian tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan, begitupun dengan make up. Lalu untuk yang laki-laki tidak berkumis atau berjenggot. Kemudian kebersihan tangan, kaki, badan tidak bau, kuku tidak diperbolehkan panjang, dan kebersihan gigi. Kemudian menyiapkan peralatan. Sebelum melaksanakan tugas, seorang rumah tenden terlebih dahulu menyiapkan peralatan seperti menyiapkan kunci, menyiapkan sapu, terus menyiapkan alat pel, menyiapkan penampung debu, tempat sampah, pembersih kaca, kemudian alat untuk membersihkan genangan air, alat untuk menyikat lantai, beserta dengan jenis bahan pembersihnya. Kemudian menyiapkan keranjang. Sebelum melaksanakan tugas, seorang rumah tenden menyiapkan keranjangnya. Adapun barang-barang keperluan tamu yang disiapkan dalam keranjang rumah tenden. Yang pertama, perlengkapan linen seperti spray, terus sarung bantal, handuk mandi, handuk tangan, handuk muka, beserta dengan perlengkapan tamu seperti sabun mandi, sampo, dan tisu. Kemudian persiapan pekerjaan. Sebelum melaksanakan tugas, seorang rumah tenden terlebih dahulu mempersiapkan pekerjaan. Contohnya melakukan absensi ke bagian housekeeping dengan menandatangani type-in book. Terus mengambil kunci housekeeping sesuai dengan kamar yang ingin dibersihkan. Dan menyiapkan keranjang lengkap dengan perlengkapan yang digunakan seperti alat bersih dan perlengkapan tamu. Kemudian prosedur membersihkan kamar. Yang pertama, memasuki kamar. Kemudian melaksanakan tugas awal, membersihkan tempat tidur, kemudian making bed atau membuat tempat tidur. Lalu lanjut membersihkan debu atau dusting. Kemudian membersihkan kamar mandi. Lanjut membersihkan toilet. Dan yang terakhir membersihkan wastafel. Kemudian mengakhiri pekerjaan. Mengakhiri pekerjaan yang pertama mengecek kembali. Mengecek yang dimaksud di sini adalah mengecek kebersihan, mengecek kerapian yang ada di kamar, mengecek kelengkapan, terus mengecek kerusakan. Mungkin ada yang rusak seperti remote control, mungkin lampunya mati dan lain-lain. Kemudian yang terakhir mengecek kesegaran yang ada di kamar sebelum meninggalkan kamar. Kemudian yang terakhir melaporkan kepada supervisor bahwa kamar sudah siap dijual. Yang kedua, prosedur kerja rumah tenden pada era adaptasi kebiasaan baru di Visaka Villa Sanur. Pada era adaptasi baru yang dipengaruhi dengan maraknya penyebaran COVID-19, seorang rumah tenden mengalami perubahan yang sangat drastis dalam melaksanakan tugasnya, di mana dalam melaksanakan tugasnya, rumah tenden harus mengikuti protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran virus corona. Berikut beberapa prosedur kerja rumah tenden yang mengalami perubahan pada era adaptasi kebiasaan baru di Visaka Villa Sanur. Yang pertama, membersihkan kamar. Pada era adaptasi kebiasaan baru, petugas rumah tenden ketika memasuki kamar yang akan dibersihkan wajib membawa hand sanitizer yang dipersiapkan untuk tamu. Dan dalam melaksanakan tugasnya untuk membersih kamar, petugas rumah tenden wajib memakai sarung tangan. Kemudian,
Sebelum memasuki villa, pekerja wajib mengikuti beberapa proses yang mengacu pada protokol kesehatan. Adapun proses itu antara lain wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian pembagian waktu kerja. Ada dua pembagian waktu kerja pada era adaptasi baru ini. Yang pertama, shift pagi dimulai dari jam 8 sampai jam 2 siang. Kemudian shift siangnya dimulai dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Kurangnya waktu kerja yang ditiadakannya shift ketiga dipengaruhi oleh situasi villa yang pengunjungnya menurun drastis dan mempertimbangkan imunitas tubuh para pekerja. Kemudian jumlah pekerja. Di mana sebelumnya jumlah pekerja pada setiap shift ada 2 orang karyawan tetap pada setiap departemen, tetapi pada era adaptasi kebiasaan baru pekerja tetap hanya 1 orang pada setiap departemen, ditambah dengan anak training 3 orang. Kemudian bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang terdapat pada bab pembahasan, maka dapat saya simpulkan bahwa prosedur kerja rumah tenda pada era adaptasi kebiasaan baru di Visakha Villa Sanur mengalami perubahan, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh penerapan peraturan pada era adaptasi kebiasaan baru. Kemudian saran. Untuk itu penulis mempunyai beberapa saran bagi pihak villa. Yang pertama, sebaiknya pihak villa harus melakukan renovasi di kamar-kamar yang atapnya bocor, agar tamu bisa nyaman ketika nginap di villa. Yang kedua, meningkatkan lagi hubungan kerja antara rumah tenda dengan karyawan yang lainnya. Yang ketiga, lebih baik diperketat lagi aturan yang ada.